Baik, selamat pagi Adik Sinsin. Selamat pagi Ibu. Nah, karena kita kemarin sudah melakukan psikotes, hari ini hasilnya sudah keluar ya. Ibu izin untuk membacakan hasil yang Adik terima. Di sini ada di tes inteligensi, Adik mendapatkan skor 99 untuk keseluruhannya ya. Baik, lalu ada bakat verbal, Adik mendapatkan nilai 84, itu termasuk tinggi. Lalu ada bakat numerik, dapat 79, rata-ratanya juga tinggi. Bakat abstrak dapat 64, dengan perolehan rata-ratanya itu sedang. Bakat relasi ruang dapat 68, sedang juga. Lalu ada bakat mekanik, dapat 57, itu termasuk sedang. Lalu ada tes kepribadiannya mencakup motivasi berprestasi atau achievement, dapat nilai 70, itu termasuk sedang. Lalu mentaati aturan dan disiplin atau deference, itu dapat skor 86, termasuk tinggi. Bekerja secara teratur atau order, itu dapat 81, termasuk tinggi. Lalu menonjol dan unggul diri, itu mendapat skor 69, itu termasuk sedang. Lalu ada bekerja sama dengan orang lain atau afiliasi, mendapatkan skor 63, sedang. Melibatkan diri dengan orang lain, dapat 60, sedang juga. Mendapatkan bantuan orang lain, 65, itu termasuk sedang. Menguasai teman dan orang lain atau dominans, dapat 61, sedang. Lalu ada kebiasaan mengalah, dapat skor 66, sedang juga. Menyenangkan orang lain, dapat skor 51, termasuk sedang. Tahan mengatasi rintangan, dapat 59, termasuk sedang. Lalu ada hubungan dengan lawan jenis, ini dapat 23, ini rendah sekali ya. Mungkin nanti kalau misalnya adik ada masalah bisa hubungi ibu ya, karena di sini termasuk rendah sekali. Dan menyerang pendapat orang lain juga sangat rendah. Lalu selanjutnya ada minat khusus, yang dimana terdapat minat outdoor dengan skor 53, itu termasuk sedang. Minat mekanikal dengan skor 57, sedang. Minat komputasional itu dapat 80, itu termasuk tinggi. Minat saintifik dapat 58, sedang. Minat persuasif 59, termasuk sedang. Minat artistik dapat 61, sedang. Minat literari 75, tinggi. Lalu ada minat musikal, itu dapat 60, termasuk sedang. Minat social service dapat 78, itu tinggi. Dan minat clerical dapat 53, termasuk sedang. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adik itu adalah tipe belajar membaca dan menulis, di mana tipe ini tuh efektif dalam memahami melalui membaca dan menulis. Adik ini bisa membaca materi pelajaran, buku teks, dan menulis rangkuman atau catatan materi, seperti itu nggih adik sukanya. Lalu materi tertulis dan tugas tertulis, lalu ada rangkuman membantu adik dalam belajar. Apa benar seperti itu? Ya benar Ibu. Lalu rekomendasi peminatan dari data yang sudah ada ini, adik termasuk rekomendasi eksakta. Nah, di mana adik itu memiliki minat dan kemampuan dalam mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi. Nah, adik memiliki dasar ilmu yang kuat dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam dan matematika. Mungkin adik bisa pertimbangkan untuk berpartisipasi dalam ekstrakurikuler yang berfokus pada klub sains, olimpiade, atau proyek penelitian lainnya.
Nah, ini akan membantu adik untuk mengembangkan keterampilan ilmiah, berpikir analitis seperti itu, nggih. Lalu pilihan studi lanjut yang sesuai dengan minat adik itu contohnya seperti ilmu sains, teknik, kedokteran atau matematika. Nah, jika adik menunjukkan komitmen dan bakat yang tinggi dalam ilmu pengetahuan alam, mungkin adik bisa mempertimbangkan lagi untuk studi lanjut selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan atau beritahu kepada adik bagaimana maksud dari sertifikat tes yang sudah adik jalankan kemarin. Ya. Ini mungkin bisa dibawa, bisa dipertimbangkan lagi. Untuk itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Ibu, saya sudah paham. Baik, kalau itu Ibu permisi terlebih dahulu ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih.